Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya ingin menjawab ujian akhir semester mata kuliah Islam Nusantara kelas manajemen 1A dan menjawabnya menggunakan video. Untuk pertanyaan nomor 1, apa saja yang Anda ketahui tentang istilah, konsep, dan polemik Islam Nusantara? Jawabannya adalah Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan Islam nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Dewasa ini kita sering disuguhkan dengan istilah Islam Nusantara. Hampir setiap hari, para pelopor Islam Nusantara ini selalu mengkampanyekan istilah-istilah ini tanpa menjelaskan ideologi apa yang ditanamkan di dalamnya. Tidak ada yang salah dengan Islam Nusantara. Sah-sah saja istilah ini digunakan sebagai bentuk karakteristik Muslim pada budaya lokal tertentu, seperti halnya orang Amerika yang menyatakan diri sebagai Muslim, atau Islam London, Islam Timur Tengah, dan sebagainya. Namun, permasalahan timbul ketika konsep Islam Nusantara bukan lagi dijadikan sebuah karakteristik, namun dijadikan sebuah ideologi dan reaksi dari penolakan terhadap gerakan-gerakan golongan Islam yang dianggap radikal, sehingga menimbulkan perlawanan yang nyata yang pada akhirnya menimbulkan polemik pada sikap maupun pemikiran. Konsep Islam Nusantara sebenarnya ialah mensinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Menurut Said Akil, Islam di Indonesia tidak harus seperti Islam yang di Arab atau Timur Tengah yang menerapkan penggunaan gamis ataupun cadar. Islam Nusantara tegasnya adalah Islam yang khas ala Indonesia. Pertanyaan nomor 2, coba Anda jelaskan istilah Islam Arab dan Islam Nusantara. Jawabannya adalah dalam diskursus tentang Islam di Indonesia seringkali muncul upaya mendefinisikan identitas Islam Nusantara dengan Islam Arab, bahwa Islam Nusantara adalah antitesis dari citra Islam yang tampil di dunia. Sedangkan Islam Nusantara adalah Islam yang telah mengalami pribumisasi atau natification, sehingga sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia, karakter yang sering disematkan kepada Islam Nusantara adalah ramah, anti kekerasan, toleran, menghargai tradisi, dan menghargai kebangsaan. Dan juga sebaliknya dari Islam Nusantara, Islam Arab sering diasosiasikan dengan beberapa sifat negatif seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap perempuan, tidak menghargai tradisi dan warisan sejarah yang digambarkan dengan penghancuran heritage dari Mekah dan Madinah, serta cenderung menolak inovasi dalam pemikiran keagamaan. Perbedaan antara konteks Islam Nusantara adalah pada pemahaman tentang makna eksepsional Islam, mendefinisikannya sebagai identik dengan Nahdlatul Ulama atau NU, maka saya memahaminya sebagai sesuatu yang menjadi sumber pride dan kepercayaan diri. Sebagai eksepsional Islam, Islam Nusantara adalah Islam yang unik, bisa beradaptasi sejarah kultural tanpa kehilangan substansinya sama sekali. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut pendapat Anda seperti apa wujud dari Islam ideal? Menurut saya, wujud dari Islam ideal itu adalah sosok dari seorang Muslim yang idealnya itu syariah atau ibadahnya itu kuat, termasuk ke dalamnya adalah kuat dalam ibadahnya, kuat dalam belajarnya, kuat dalam sedekahnya, disiplin, tepat waktu, cinta orang tua, cinta guru, dan lain-lain. Dan dalam hal ini, ideal dapat diartikan sebagai keserasian atau keseimbangan. Dengan demikian, sosok Muslim ideal adalah Muslim yang senantiasa bersikap serasi atau seimbang. Maka ayat di atas adalah visi dari kepribadian Muslim.
Untuk pertanyaan yang terakhir, apa pendapat Anda dengan istilah Islam damai untuk dunia? Menurut saya, damai dalam Islam adalah aturan yang sangat penting. Perang adalah pengecualian yang ditentukan kebutuhan, fakta sepele tapi simbolis. Kata damai dalam budaya Muslim adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama As-Salam. Oleh karena itu, nafas yang sakral, yang ilahi yang menyertai istilah ini ketika diucapkan, dinyanyikan atau disampaikan, seorang muslim mengulang kata As-Salam sekitar 10 kali, 100 kali, atau bahkan lebih setiap hari. Ini untuk mengatakan betapa besar kecenderungan muslim untuk menyambut mendekati orang lain apapun identitas dan agamanya. Kedamaian kemudian menjadi kondisi pikiran yang permanen dan terbuka.